Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin menginformasikan tentang pinjaman online ilegal di 2024 ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ya minjam di aplikasi pinjol ilegal, teman-teman harus tahu resikonya apa ya. Jadi di video ini saya akan berbagi seperti apa sih resiko di pinjaman online ilegal. Jadi simak terus video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham ya. Karena di 2024 ini pinjol ilegal ini semakin menjerat ya, menjerat nasabah ya atau peminjam seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama ya langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, ini ada aplikasi pinjol ilegal ya. Jadi aplikasi pinjol ilegal itu ada yang beranak, ada yang tidak. Jadi beda-beda ya. Yang penting buat teman-teman, kalau teman-teman masih belum tahu kalau pinjol ilegal itu tenornya cuman tidak lebih dari 7 hari ya. Jadi ada yang pinjol ilegal beranak, ada yang nggak beranak seperti itu. Tapi resikonya teman-teman harus tahu ya, karena di 2024 ini banyak sekali teman-teman yang sudah mengeluh di pinjol ilegal. Seperti apa sih Bang pinjol ilegal di 2004? Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman mengajukan di pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal itu misalkan beranak ya, misalkan kalian mengajukan di aplikasi pinjol beranak ya, kemudian ACC 1 atau 2 aplikasi ya. Misalkan nggak beranak ya mungkin 1 lah kalau misalkan kalian di ACC. Nah, misalkan teman-teman sudah mau jatuh tempo kurang 2 hari atau 3 hari, tenornya kan cuma 7 hari kan ya. Biasanya kurang 2 hari atau 3 hari kalian sudah di WA ya, sudah diingatkan, sudah diancam, disebar data ya. Nah, seperti itu resikonya. Nah, misalkan teman-teman sudah bayar atau sudah melunasi di aplikasi tersebut, teman-teman kurang lebih ya, itu kalau kalian sudah lunasi, itu akan otomatis pinjol ilegal itu akan mentransfer uang ke rekening kalian ya. Jadi itu sistemnya menjerat teman-teman ya. Misalkan kalian punya pinjol ilegal, sudah mengajukan, kemudian ACC, setelah pelunasan kalian lunasi ya. Nah, kemudian setelah pelunasan itu biasanya ya nunggu berapa jam atau berapa jam lah istilahnya, atau besoknya gitu, itu akan otomatis uang itu akan masuk ya. Padahal kalian tidak mengajukan atau mengeklik. Nah, itulah modus pinjol ilegal di 2024 ini. Jadi intinya menjerat. Nah, jadi banyak teman-teman yang komentar, Bang gimana Bang, saya sudah melunasi, tiba-tiba ada uang masuk lagi otomatis. Iya, memang dari pihak aplikasinya memang seperti itu. Intinya itu menjerat. Nah, cara mengatasi seperti itu seperti apa Bang? Ya kalian yang pertama-tama ya kalian nggak usah bayar, karena pinjol ilegal itu memang menjerat nasabah, menjerat peminjam gitu, agar dia membayar ya, membayar kemudian setelah melunasi kemudian ada transparan lagi secara otomatis seperti itu, karena dia kayak memeras seperti itu. Karena pinjol ilegal itu kalau kalian minjam sekitar 1.600.000 itu yang masuk cuma 1 jutaan lah, tenornya cuma 7 hari, kalian harus balikan 1.600.000 kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan mencekik, artinya memeras kalian. Nah, cara mengatasinya ya kalian stop, gak usah dibayar lah ya. Ya, nggak usah dibayar, karena pinjol ilegal, misalkan teman-teman punya pinjol ilegal kemudian kalian waktu pembayaran atau pelunasan kalian lunasi, nah itu 1 jam atau 2 jam akan otomatis uang masuk. Kebanyakan seperti itu di 2024. Artinya itu memeras atau menjerat kalian ya, memeras kalian dengan samar. Nah, cara mengatasinya kalian harus stop, gak usah dibayar lagi. Nah, gimana Bang kalau data saya disebar? Nantinya gak usah takut, kalian harus lebih berani menghadapinya pinjol seperti itu ya. Biasa kalau kalian mau telat bayar itu sudah pasti kalian akan diteror atau diancam sebar data. Kalau Anda nggak bayar, data kalian akan disebar. Yang pertama-tama misalkan teman-teman dapat WA seperti itu ya, misalkan kalian nggak bayar, itu sudah pasti kalian nggak usah takut ya.
Kalau saran saya lebih berani lebih bagus, nggak usah takut, balas saja kalau kalian mampu ya. Atau teman-teman kalau nggak mampu kalian ganti nomor aja ya, ganti nomor ya biar nggak diteror ataupun gimana. Karena pinjol ilegal di 2004 ini, di 2024 ini ya kebanyakan kalau kalian lunasi kemudian akan otomatis, padahal kalian tidak mengeklik, tidak menyetujui, kemudian ada uang masuk lagi. Nah artinya itu menjerat kalian, memeras kalian secara ya seperti itu. Nah itulah modusnya. Cara berhentinya ya kalian nggak usah bayar lah, nggak apa-apa kalau diteror, diancam sebar data, nggak bakalan ya, nggak bakalan disebar ke seluruh kontak. Artinya seperti itu kalau kalian berani. Kalau kalian panik kalian ganti nomor aja, biar apa, biar kalian nggak kepikiran. Jadi cara mengatasinya seperti itu aja, jangan kalian bayar ya. Ya, ada ancaman kalian bayar, nantinya otomatis uang masuk lagi, nggak berhenti-henti, kalian semakin diperas gitu. Jadi intinya kalian nggak usah bayar lah gitu lah ya, biar stop ya. Kalau kalian bayar nanti otomatis uang masuk lagi. Sampai kapan ya? Sampai habis harta kalian. Jadi seperti itulah modus pinjol ilegal di 2024 ya. Cara mengatasinya kalian stop, nggak usah bayar. Kalau kalian takut kalian ganti nomor, itu aja saran saya teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.